Swastiastu. Selamat pagi anak-anak Hindu yang berbahagia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 6. Namun, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Anak-anak bisa lakukan sikap amustikarana. Kita mulai berdoa. Om Awignamastu Namasidam. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Om Saraswati Namastu Abhyam. Warade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Mesada. Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati. Pada hari ini kami belajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Maka anugerahkanlah hamba pengetahuan yang baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungan hamba. Terima kasih Tuhan. Om Santi 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 Om. Doa selesai. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan perkenalan diri dulu. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Wayan Siska Sari atau bisa dipanggil Miss Siska atau Miss Wayan juga bisa. Kemudian, tempat tanggal lahir Ibu lahir di Kendari 19 Mei 1990. Alamat tempat tinggal Ibu di Jalan Purupuse, Batu Bulan. Nah, di layar kalian sudah tertera nomor handphone atau WA yang bisa kalian hubungi jika ada yang ingin ditanyakan atau keperluan mengenai pelajaran agama Hindu. Kemudian ada Instagram Ibu, kemudian ada YouTube juga bisa kalian lihat di sana mengenai semua pembelajaran agama Hindu. Kemudian ada Facebook Ibu, bisa kalian juga lihat di layar kalian ya. Sekian perkenalan singkat dari Ibu. Salam kenal untuk kalian semua. Mari kita belajar bersama-sama tentang bagaimana agama Hindu itu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke materi. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Pancasrada ya. Kita mulai dengan pengertian Pancasrada. Apa itu Pancasrada? Pancasrada terdiri dari dua kata. Yang pertama, panca. Panca artinya 5. Kemudian kata kedua, serada, yang berarti keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan dalam agama Hindu. Nah, apa saja keyakinan dalam agama Hindu tersebut? Nah, ini dia anak-anak. Anak-anak bisa lihat di layar ada 5 bagian-bagian dari Pancasrada. Yang pertama, Widisrada. Yang kedua, Atmasrada. Yang ketiga, Karmapalasrada. Yang keempat, Punarbawa. Yang kelima, Moksa. Jadi itu dia 5 bagian-bagian dari Pancasrada. Ibu harap anak-anak Hindu dapat mengingat apa pengertian dan juga apa saja bagian-bagian dari Pancasrada. Baiklah, sekarang Ibu akan lanjut untuk menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari Pancasrada.
Yang pertama, Widisrada. Widisrada adalah percaya dengan ide Sang Hyang Widiwasa, karena ide Sang Hyang Widiwasa adalah sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, tanpanya semesta ini dan seisinya, tanpanya tidak akan ada kita ini sebagai manusia, tanpanya juga tidak akan ada makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan semua isi yang ada di bumi ini. Jadi itu dia tentang apa itu Widisrada. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah sloka-sloka yang membuktikan atau menyebutkan bahwa ide Sang Hyang Widiwasa itu adalah satu. Ya, Widisrada. Ide Sang Hyang Widi itu adalah satu. Beliau adalah pencipta alam semesta. Sloka yang pertama berbunyi Ekam Ewam Adityam Brahma. Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Kemudian sloka yang kedua menyebutkan bahwa Eko Narayana na Dwityosti Kacit. Bineka ini artinya adalah Tuhan sama sekali tidak ada duanya. Kemudian ada yang ketiga menyebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang kedua. Ide Sang Hyang Widiwasa biasa disebut dengan berbagai nama, namun tetap beliau adalah satu, tidak ada yang kedua. Ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, bagian Pancasrada yang kedua adalah Atma Serada. Atma adalah percikan kecil Sang Hyang Widi. Atma dalam tubuh manusia disebut dengan jiwatman. Jiwatman memberikan kehidupan kepada manusia sehingga kita bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu, bisa melihat, bisa berkata atau berbicara, ya. Jadi itulah yang disebut dengan jiwatman. Jadi anak-anak perlu ingat bahwa Atman itu adalah percikan kecil dari Sang Hyang Widiwasa. Atman dalam tubuh manusia disebut dengan jiwatman. Kita lanjut. Yang ketiga, bagian serada yang ketiga adalah karma pala serada. Umat Hindu meyakini dengan adanya karma pala. Dalam kitab suci Weda disebutkan karma pala ngaran ika palaning gawe hala ayu. Artinya, karma pala adalah akibat dari suatu perbuatan atau karma. Jika kita melakukan hal baik, maka karma atau hasilnya yang akan kita terima juga akan baik. Begitu juga sebaliknya anak-anak. Kemudian karma pala dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama adalah sancita karma pala. Kemudian yang kedua ada prarabdha karma pala. Yang ketiga ada kriyamana karma pala. Selanjutnya, bagian Pancasrada yang keempat adalah Punarbawa Srada. Punarbawa artinya kelahiran berulang-ulang. Dalam kitab suci Weda, penjelmaan Sang Atman yang berulang-ulang di dunia disebut dengan samsara. Punarbawa atau samsara membawa akibat suka dan duka.
Punarbawa atau samsara terjadi karena jiwatman masih dipengaruhi kenikmatan dan kematian diikuti oleh kelahiran. Jadi, jika atman kita masih dipengaruhi oleh duniawi, belum bisa terlepas oleh ikatan duniawi, maka akan mengalami kelahiran kembali. Itu sebabnya umat Hindu percaya atau yakin dengan adanya kelahiran berulang-ulang. Selanjutnya, bagian Pancasrada yang terakhir atau kelima adalah Moksha Srada. Moksha adalah tujuan akhir dari agama Hindu. Dalam kitab suci Weda disebutkan ada Mokshatam Jagadita Yaja iti Dharma. Moksha berarti bebas dari keterikatan duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya. Kemudian atman bersatu kembali dengan Brahman mencapai kebenaran tertinggi serta mengalami kesadaran dan kebahagiaan abadi atau yang disebut dengan Satchit Ananda. Nah, anak-anak Hindu yang berbahagia, itu tadi penjelasan mengenai Pancasrada. Ibu berharap anak-anak bisa memahami apa itu Pancasrada dan apa bagian-bagian dari Pancasrada, sehingga jika kalian sudah memahami 5 keyakinan dalam agama Hindu, Ibu berharap kalian bisa melakukannya hal-hal tersebut dengan baik sehingga kalian bisa mencapai tujuan dari agama Hindu yang sesungguhnya, yaitu moksha. Anak-anak, Ibu cukupkan sekian materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan juga dapat menjadi pelajaran dalam hidup kalian. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semoga semua makhluk dalam keadaan damai, 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 damai selalu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.